ini ya tentang penafsiran Alkitab ya, penafsiran ayat itu kalau hal-hal yang sederhana mungkin untuk wahyu pribadi sih nggak masalah, tapi wahyu pribadi untuk ke publik itu sudah riskan ya Bang ya. Itu paling Betul. tidak yang saya maksud gini Bang, bahwa ada paling tidak yang saya temukan itu ada 3 ini ya, 3 ajaran yang tidak bisa ditafsir secara pribadi itu tentang keilahian ya Bang, tentang Nah, Trinitas segala macam kan itu dogma ya, itu harus betul. gereja yang punya otoritas ya. Terus Hmm, tentang pengajaran moral, terus tentang wahyu profetik, nubuatan. ya, Nubuatan kenabian, siapa yang harus dijumpai Roh Kudus bener enggak segala macam. Itu kan kalau enggak ada otoritas yang mengatur, semua cari pembenaran sendiri bahwa Roh Kudus ini saya menerima Roh Kudus, tapi kok Roh Kudusnya ternyata beda dengan yang lain kan. Kan enggak ada otoritas yang mengatur, Bang. Nah, kalau dari dalam Tuhan Yesus tadi sebenarnya sudah ada rancangan bahwa otoritas tersebut sudah dipasrahkan sama gereja, ya, gereja sejati yang adalah dipimpin para paus ya, kan seperti itu Bang. Jadi hmm, itu tadi bahwa benar sekali bahwa tentang tadi subjektivitas tadi memang mempengaruhi sekali. hmm, Kalau free will biasa sih wajar ya, semua orang memang dikasih kehendak bebas, tetapi dalam hal-hal keilahian itu sangat riskan kalau kalau ini ya, kalau dilepas begitu saja semua orang bisa menafsir, semua orang bisa menjadi magisterium, itu kan ya kita lihat seperti yang sekarang kan. Berbeda betul. dengan kita yang sangat memegang teguh tradisi ya, itu kita patuh pasti. Hmm, Oh ini yang sudah ada yang mengatur ini nih. Sudah ada hierarki, ada segala macam. Memang itu yang dikehendaki Tuhan sendiri. Begitu iya, ya, Bang? betul sekali Nah, Pak Seke. Jadi inilah aku jadi teringat ya ketika aku masih berkumpul dengan mereka-mereka ini ya. Nah, salah satu pendetanya itu mengajarkan begini Pak Seke. Jadi yang keluar dari Bapa itu siapa Pak Pendeta? Kita manusia atau ke Yesus? Dia jawab apa? Kita manusia. Oh berarti kita ini Tuhan dong. makanya kalau hal-hal Kan? keilahian semacam itu kalau nggak ada yang mengajar magisterium yang lebih punya hikmat, itu ya sulit ya, Bang ya. Iya. Lah, kalau kita yang keluar dari Bapa, istilahnya kita menyamakan diri dengan Yesus itu sendiri ya kan. Lah buat apa ada Yesus datang ke dunia untuk menebus kita kan gitu. Kan aneh gitu loh. Lah, Nggak usah kita bisa jadi ditebus. kita jadi Tuhan sendiri kok gitu loh. Ya kan? Jadi jangankan jangankan ini jadi Tuhan aja boleh kalau menurut ajaran mereka gitu dengan doktrin-doktrin yang ngaco-ngaconya itu karena hasil dari subjektivitas itu tadi makanya. Jadi aduh ngeri lah ini. Oke, Iya, saya sapa iya, dulu Bang. Pak Kadal Mesir. Selamat malam. Tapi kalau menurut saya, ya, kita harus tahu landasan kita, iman kita itu landasannya apa. Hmm. Tujuan iman kita itu apa. Jadi kalau ada sebuah channel atau seseorang ataupun apapun lah namanya, kalau mengatakan untuk apa kita mengikuti tradisi, untuk apa kita menjalankan tradisi, itu kalau ya kita adakan urunan, kita periksakan otaknya, jangan-jangan kurang setengah on. Terus terang Jangan-jangan aja kayak saya katakan. kayak yang ini nih Pak Kadal, kayak yang Faithfully bilang ya, saya jadi curiga terhadap kejiwaan Martin Luther. Ya, terus terang, itu sangat menyedihkan. Gitu. Ya. Iman Kristen nggak ngerti apa itu artinya tradisi. Tradisi itu jangan disamakan dengan adat istiadat seperti sekarang ini. Jangan dipahami seperti itu. Tradisi itu dalam bahasa Latinnya adalah tradere. Pengajaran yang diterus sampaikan secara tanpa henti, tanpa putus. Ya. Kekristenan ini pertama kali tidak punya kitab. Dari saksi mata. Ya. Dari saksi mata itulah dia yang mengalami langsung, yang melihat, yang meraba, dan merasakan. Dia menceritakan satu persatu.
pengalamannya kepada orang lain diceritakan supaya mereka berbalik yang dulu ateis, penyembah berhala, penyembah pohon, patung, gunung, sungai disembah, rumput disembah, bahkan sampai apa pendidikan pun disembah, ya kan? Supaya mereka berbalik mengenal kepada Tuhan. Tuhan ini yang segala-galanya, yang punya segala-galanya, makanya disuruh mengenal. Ya. Dan Tuhan itu jangan dibatasi. Tuhan tidak terbatas. Kenapa zamannya sekarang ini kok Tuhan dibatasi dengan sebuah nama? Nah ini kan bisa diperiksakan dulu otaknya kurang setengah on. Jadi kalau tidak memahami kata tradisi, jangan ngomong tradisi. Kalau ngomong tradisi, apakah otakmu itu genep? Dites ampernya dulu. Oh, kamu sekarang juga mengikuti abad 16, kamu mengikuti tradisi kok. Iya. Kamu ngomong apa tradisi dengan gereja hierarki? Bukankah yang mengikuti tradisi itu kamu? Di mana tradisimu? Tradisimu hanya diikuti pemahaman Alkitab berdasarkan intelektual, setumbuk doktrin-doktrin yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah merasa pinter. Ya. John Wesley, Zwingli, Calvin, Martin Luther. Tanyakan pada dirimu gitu loh. Gereja hierarki itu tradisi bukan itu. Dulu kekristenan ini nggak punya kitab. Dia saksi nyata melihat kejadian itu di depan mata mereka. Bahkan mereka pun dikejar-kejar. Karena pengalaman itu dia sebagai saksi mata itulah dia menceritakan tentang kekristenan ini. Lah tapi kalau abad 16 kan kekristenan itu berdasarkan tradisi. Tradisi apa? Tradisi dari bangku sekolah, makanya otaknya kebalik-balik semua. Siap. Iya benar. Penganton, coba tanya sama abad 16. Dosa apa kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus? Nanti kalau enggak jawabannya dosa perbuatan, potong tangan saya. Waduh. Serem amat Om. Pakai potong-potongan. Ya ini karena tradisi mereka. Tradisi apa? Tradisi daripada soteriologi. Soteriologi kok dipelajari pada abad 16? Otakmu kebalik gitu. Begitu Allah menyatakan diri melalui firman-Nya, disitulah soteriologi sudah terjadi. Apakah ini bukan tradisi? Abad 16 itu tradisi. Kita harus belajar soteriologi. Tradisi apa ini? Kamu nggak ngerti tradisi. Ya ini tradisi yang kamu pahami sekarang ini adat istiadat. Wahyu ilahi kamu pelajari menurut seambrek doktrin-doktrin di atas bangku sekolah. Tanya saudara abad 16. Dosa apa yang sudah ditebus oleh Yesus atas kita? Bisa nggak jelasin? Kan lucu kan? Lanjut dok. Ya oke, saya lanjutkan lah Bang. Nah, di sini saya memperoleh 2 poin penting secara mendasar, yang dimana ini bukan saja sebagai bahan atau pemenuhan intelektual semata, tetapi mendorong batinnya atau aspek spiritual kita untuk berefleksi. Jadi ini lebih dalam dari sekedar aspek intelektual. 2 poin apakah itu? Pertama, ternyata prinsip kebenaran gereja apostolik lah yang bersifat alkitabiah, daripada sola scriptura yang menjunjung alkitabiah itu sendiri, yang sungguh-sungguh biblis. Artinya apa? Serangan atas tradisi apostolik itu kan lahir pasca abad 16, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Asayaki dan Pak Kadal Mesir. Karena ada realitas reformasi Luther di abad 16, disitulah pertama kali tradisi apostolik itu diserang. Diserang dengan prinsip yang lain, yakni sola scriptura. Maka jika kita objektif, fair, dan mengikuti pemaparan dalam slide-nya Abang tadi, maka mari kita uji sola scriptura atau tradisi apostolik itu yang sungguh-sungguh tertulis dalam Alkitab.
Ya. Dan ternyata yang tertulis adalah tradisi apostolik. Bahkan bukan cuma tertulis, tetapi diperintahkan untuk dipegang sebagai prinsip oleh Rasul Betul. Paulus. Hmm. Nah, itu poin pertama untuk mendukung bahwa tradisi apostolik itu sungguh-sungguh Alkitabiah. Bukan hanya sampai di situ. Masih ada pertanyaan lanjutan kan? Jika memang tradisi apostolik itu tertulis di dalam Alkitab, apakah itu juga sudah mendukung kebenaran dalam gereja Katolik? Nah, mengingat bahwa banyak juga saudari-saudari kita di gereja-gereja timur itu memegang juga tradisi apostolik yang sama. Sehingga di mata saudara-saudari kita yang dari denominasi memandang bahwa wah, banyak kan juga yang memegang tradisi. Sehingga mereka membenturkan itu. Tetapi sebagai jawaban spesifik kita, umat Katolik, mari kita kembali ke tradisi untuk menjawab ini. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh tradisi, oleh tulisan seorang murid dari para rasul, yakni Santo Irenaeus, dia bersaksi bahwa ternyata keseluruhan warisan iman, atau disebut dengan deposit fidei, atau regula fidei, itu finalnya justru di tahta Roma. Di mana tidak ada kesaksian-kesaksian dalam yuridiksi lain. Ini bukan merendahkan tradisi timur ya, bukan. Tetapi kita fair secara historis bahwa yang disebut sebagai wadah atau sarana atau objek pemenuhan tradisi itu yakni di tahta Roma, di gereja Roma. Nah ini sekaligus menjawab video, minta maaf ya, video tak karu-karuan dari si Jul. Ya Zizul yang kita tanggapi malam ini. Mengapa gereja apostolik tidak meneruskan lagi kebiasaan-kebiasaan seperti setelah baptis mandi dengan madu, atau tanda salib hanya di dahi saja, dan lain sebagainya yang dia contohkan. Mengapa bagi umat Katolik itu tidak berlaku atau tidak perlu kita ikuti? Karena apa? Karena patokan tradisi itu di kita. Yang dia sebutkan itu adalah kebiasaan lokal atau tradisi dalam huruf T, sebagaimana yang Saudara Bung Gea jelaskan di videonya. Artinya apa? Ketika Rasul Paulus menegaskan bahwa prinsip kebenaran Kristen itu adalah tradisi, dan Santo Irenaeus menjelaskan bahwa tradisi itu final di gereja Roma, maka kita jawab dengan jujur, kebenaran Kristiani ayat-ayat Alkitab, tradisi lokal, atau gereja Katolik. Jika ini diberi semacam pilihan ganda, secara jujur kita jawab pakai batinia, spiritual. Yang mana yang adalah prinsip kebenaran? Mari kita jawab dalam doa kita. Itu pertama. Nah, maka karena reformasi sudah menyerang tradisi, kini giliran dari reformasi Protestan itu yang kita uji. Umat Katolik memiliki hak jawab untuk menguji itu. Betul.